Pemirsa, kampanye akbar telah dimulai. Tokoh politik hingga pimpinan parpol turun gunung demi menangkan Pilpres. Namun, kampanye akbar dinilai rawan akan terjadinya konflik di masyarakat. Dan berikut ulasannya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengeluarkan dan menetapkan jadwal kampanye akbar pada pemilu 2024. Namun, kampanye akbar ini justru dikhawatirkan terjadinya konflik di masyarakat hingga politik uang. Lalu, apa kata fakta? Dalam kampanye akbar yang telah dimulai pada 21 Januari kemarin hingga 10 Februari nanti, para pasangan calon serta partai pengusung secara serentak terus menunjukkan eksistensinya. Mulai dari visi misi hingga janji-janji untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam aturan kampanye akbar, KPU membagi 3 zona untuk kampanye. Untuk zona A, nantinya ada 13 provinsi, diantaranya adalah Aceh, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Kemudian untuk zona B, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Ada juga zona C, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Meski kampanye akbar yang dibagi dalam 3 zonasi, masing-masing pasangan calon terus menyuarakan program-program kerjanya dengan terjun langsung bertemu dengan masyarakat. Dalam praktiknya, kampanye kerap menjadi polemik di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan juga kewaspadaan saat kampanye berlangsung. Yang pertama adalah rawan terjadi konflik masyarakat yang berbeda dukungan politik. Diharapkan masyarakat bisa saling toleransi dalam perbedaan dukungan. Yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas akibat alat kampanye politik seperti bendera ataupun juga baliho. Di beberapa daerah, sejumlah warga sudah menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut bendera partai yang jatuh atau rubuh. Selain membahayakan masyarakat, alat kampanye politik juga dinilai merusak keindahan kota. Dan terakhir adalah politik uang. Diharapkan masyarakat berani untuk menolak dan juga tetap mengikuti pilihan hati. Dan jangan mudah terprovokasi dan juga terpengaruh oleh ajakan atau provokasi dari pihak tertentu. Mobilisasi massa dalam jumlah besar membuat pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh peraturan pemilu harus kian diperketat. Kampanye akbar turun langsung serentak di jalan dianggap rawan gesekan antara pendukung dan masyarakat yang menjalankan aktivitas keseharian. Ya tentu begini ya, kalau tidak dibagi zona itu menjadi persoalan. Artinya kalau ada zonanya, ada titik-titik kontrol pengawasan yang akan dilakukan oleh KPU yang tentu bekerja sama dengan penegak hukum. Kenapa? Ini kan soal keamanan, ya kan, soal misalkan kalau ada benturan dengan pendukung yang lain, ini kan harus diantisipasi. Hal yang cukup menarik perhatian adalah nilai dari dana kampanye yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Dari 18 parpol yang mendaftar ke KPU, partai politik dengan dana terbesar adalah PDIP, berjumlah lebih dari 183 miliar rupiah. Kemudian, tidak semua partai politik memiliki dana kampanye yang besar. Beberapa partai politik seperti Partai Bulan Bintang melaporkan dana kampanye Rp301.300.000. Namun, muncul kekhawatiran. PPATK mengungkap transaksi yang mencurigakan yang melibatkan caleg dalam pemilu 2024. Sepanjang tahun 2022 hingga dengan 2023, total transaksi mencurigakan mencapai Rp51,47 triliun yang melibatkan 100 caleg. Dalam merayakan pesta demokrasi, sejumlah dana juga dipersiapkan oleh masing-masing partai pengusung untuk memperkuat pasangan calonnya. Bukan nominal yang sedikit, dana yang telah dikeluarkan dari awal mulanya kampanye hingga nanti pemilu dilaksanakan. Kalau saya melihat dana kampanye ada 2. Pertama ada yang resmi itu yang dilaporkan ke KPU. Ini tentu jumlahnya sudah kita tahu bersama. Tetapi ada juga yang tidak resmi. Biasa aja yang kebanyakan tidak resmi.
Misalkan ada dana money politik, dan itu kan dana yang tidak resmi, yang kita tidak tahu, yang tidak dilaporkan. Nah, biasanya politisi bermain di dana-dana yang tidak resmi, yang biasanya besar. Oleh karena itu tadi, tidak salah dan tidak aneh, tidak heran jika ada temuan PPATK, yang memang dana yang tidak dilaporkannya pasti lebih banyak dan lebih besar. Adapun persyaratan lokasi kampanye akbar atau rapat umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang perlu ditaati oleh para peserta pemilu. Kampanye akbar dilakukan di lapangan, stadion, atau tempat terbuka dengan memperhatikan kapasitas ataupun juga daya tampung. Sementara untuk durasi dari pukul 9 pagi hingga dengan pukul 6 sore, tentunya dengan disesuaikan menghormati hari dan juga waktu ibadah daerah setempat. Dan yang terakhir, kampanye akbar yang menyangkut aktivitas besar wajib untuk melapor ke pihak kepolisian. Di waktu kampanye yang terbilang singkat, strategi-strategi kampanye terus diluncurkan oleh tim kampanye maupun pasangan calon. Para pasangan calon terus mengajak serta meyakinkan para pendukungnya untuk yakin dengan pilihannya di Pilpres Februari mendatang. Nah, soal strateginya saya melihat ya, strategi yang paling penting adalah sebenarnya strategi membangun psikologi kemenangan. Jadi dalam kampanye akbar itu yang harus dibangun adalah bagaimana meyakinkan yang hadir, yang jumlahnya besar dan banyak itu, agar mereka mendukung kandidat yang ada di panggung itu. Lantas seberapa efektifkah kampanye akbar terhadap integritas para pasangan calon? Kalau saya melihatnya kecil ya, karena ini kan waktunya sudah mepet, sudah sedikit. Sedangkan begini, kalau dalam survei itu pemilih yang loyal, yang sudah menentukan, jumlahnya sudah besar. Artinya menentukan bagi mereka yang masih gamang, masih galau, masih belum menentukan, atau swing voter atau undecided voter, yang itu yang tadi diambil bisa melalui debat, termasuk melalui kampanye akbar itu. Deklarasi pemilu damai tidak boleh hanya menjadi slogan, karena faktanya tiap kampanye berlangsung ada saja kondisi ataupun juga pihak-pihak yang memicu konflik. Terlebih, kini tantangannya lebih berat lagi, yakni bagaimana kampanye akbar ini bisa tetap memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Saya Camar Hendra, juru kamera Indra Purnama. Sampai jumpa.